Shalom semuanya, selamat malam, ya selamat Paskah, apa kabar? Nah, saya percaya semuanya baik ya. Saudara, Paskah itu bicara tentang Passover atau Pesah, itu dilewatkan. Jadi harusnya Anda dan saya mengalami semua upah dari dosa, tapi Tuhan sendiri yang melewatkan itu sehingga kita tidak mengalaminya itu. Hanya oleh anugerah dan kasih karunia-Nya. Amin. Nah, saudara yang kami kasihi, yang kita kasihi dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar ya kebenaran-kebenaran yang Tuhan pesankan kepada saya untuk disampaikan pada malam ini. Saya akan berusaha agak pelan-pelan supaya bisa nangkep ya saudara, supaya bisa nangkep. Beberapa ayat sudah bolak-balik saya sharekan selama Reva ini berlangsung, tapi coba kita lihat lagi dan kita lihat lagi dan kita lihat lagi. Amin. Mari saya minta waktu sebentar, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa supaya roh hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami, Tuhan. Supaya semuanya bisa disingkapkan pada malam ini. Pengurapan-Mu juga penuh atas hamba-Mu, Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga besar kami. Akan tepat seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin. Nah, saudara, abide in the power of His resurrection. Melekat di dalam kuasa kebangkitannya. Ini merupakan bagian daripada serial tahun ini tentang abide. Ya, tentang abide. Nah, saudara, mari. Dasarnya, yang pertama adalah Yohanes 3, 5 dan 6. Saya baca dari versinya TSI dulu. Jawab Yesus kepadanya, ini kepada Nikodemus, saudara ya. Sungguh, aku menegaskan kepadamu setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Umumnya bahasa yang kita dengar adalah setiap orang yang ingin masuk dimensi kerajaan Allah. Saudara, jadi kita harus mengerti bahwa kerajaan Allah ini bukan institusi, bukan gedung, bukan kerajaan yang manusia bayangkan, tapi benar-benar adalah satu realita atau realem, dimensi di mana roh Tuhan berkuasa, dalam arti rajanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ya, rajanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Semua orang yang ingin menjadi anggota atau yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Nah, saudara, ayat 6 berkata, secara jasmani, manusia memang lahir dari orang tuanya. Tetapi secara rohani, manusia harus dilahirkan dari Roh Kudus. Berarti, saudara, secara jasmani memang manusia lahir dari orang tuanya. Kecuali manusia pertama tentunya. Tapi secara rohani, manusia harus dilahirkan dari Roh Kudus. Ya, The Message. Nah, ini saya ajak Anda lihat The Message. Ini versinya seru nih. Jesus said, Tuhan berkata, ya, karena Nikodemus bingung, maka Yesus menjelaskan, kamu tuh nggak dengerin deh. You are not listening. Ya, karena Nikodemus bilang, saudara, dari mana kita yang udah tua ini, udah beruban, bisa masuk lagi ke rahim untuk lahir kembali. Nah, sekali lagi, selalu manusia itu bicara dimensi fakta atau dimensi jasmani. Saya ulangi lagi, selalu manusia itu bicaranya dimensinya fakta, bukan dimensi kebenarannya. Nah, let me say it again, biarkan atau izinkan aku mengatakannya lagi, unless a person, kecuali seseorang, kecuali seorang pribadi, submit to this original creation. Jadi kecuali seseorang itu tunduk pada kreasi permulaan atau kreasi orisinil atau penciptaan semula.
kejadian mula-mula, yaitu apa? The wind hovering over the water. Jadi penciptaan di mana angin itu istilahnya hovering itu, angin itu berkitar atau berpusar ya di atas air. Ya, angin yang berputar-putar di atas air. Penciptaan di mana angin itu berputar. Nah, dijelaskan lagi, the invisible moving the visible. Nah, ini yang benar-benar harus digarisbawahi sama Anda semua. Ya, yang nggak kelihatan itu menggerakkan yang kelihatan. Saya ulang ya saudara, yang tidak terlihat itu menggerakkan yang tidak terlihat. Nah, ini sebenarnya sama dengan kalau yang saya selalu ngomong atau kalau Bu Lydia bersaksi, kebenaran itu jauh di atas fakta. Saudara yang saya kasihi, yang nggak kelihatan itu kebenarannya, ya, menggerakkan yang kelihatan. Ini faktanya. A baptism into a new life, satu baptisan menjadi hidup yang baru. Ya, jadi kecuali seseorang ya tunduk pada prinsip-prinsip ini, di mana angin ya berkisar atau berputar di atas air, ya penciptaan itu, di mana penciptaan mula-mula itu pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan gelap gulita ada di sana, atau chaos saat itu ada di sana, dan Roh Kudus melayang-layang. Nah, wind hovering ini Roh Kudus, angin yang melayang-layang over the water. Nah, terus dikasih contoh sama Tuhan Yesus nih, menurut bahasanya The Message. Ya, when you look at a baby, it's just that a body you can look and touch. Kalau engkau melihat seorang bayi, ya itulah bayi. Satu tubuh kecil yang bisa dilihat dan dijamah. Ya, seorang bayi, satu tubuh yang kecil yang bisa dilihat dan dijamah. But the person who takes shape within, tapi pribadi yang ada di situ, yang menjadi bentuknya itu, yang dibentuk, ya itu ada sesuatu yang engkau dan saya tidak bisa lihat dan tidak bisa jamah atau tidak bisa raba. Yaitu apa? Rohnya. Yaitu apa saudara? Rohnya. Ya, karena itu and becomes a living spirit, menjadi roh yang hidup, menjadi jiwa yang hidup. Saudara, di ayat ini dijelaskan bahwa semuanya harus submit atau tunduk pada prinsip-prinsip penciptaan. Ya, yaitu roh harus ada di dalam setiap kita. Kalau Anda lihat The Passion, itu sudah sering saya katakan, harus lahir dalam air, dari air dan roh, karena manusia jasmani itu hanya dagingnya, saudara, tapi manusia roh. Itulah yang membawa kita ke dalam supranatural atau supernatural. Amin. Jadi perhatiin saudara ya, kita tidak bisa mengalami ini atau merasakan semua kebenaran kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3:16 TSI. Terima kasih, silakan. Ya, memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya satu-satunya supaya setiap orang yang percaya, perhatiin, setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tapi menerima hidup yang kekal. Nah, saudara yang saya kasih, prinsip kekekalan itu diterima kepada seseorang. Saya ulangi, prinsip kekekalan itu diterima kepada seseorang pada saat dia percaya kepada Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Jelas saudara ya? Prinsip kekekalan itu akan menjadi dasar hidup seseorang, dasar hidup yang baru bagi seseorang, kalau dia percaya kepada anaknya yang menyelamatkan dia.
Nah, Yohanes 6 ayat 63, PSI 3. Ya, karena apa yang tadi aku ajarkan kepada kalian berasal dari Roh Kudus. Ini Yesus menjawab para audiens yang bertanya-tanya. Semua yang kuajarkan berasal dari Roh Kudus. Ajaranku itu mempunyai kuasa roh untuk memberi kehidupan. Lihat saudaranya, ajaranku itu mempunyai kuasa roh untuk memberikan kehidupan. Kalau Anda lihat Yohanes 14 ayat 26 juga ditulis, roh kebenaran yaitu Roh Kudus ini yang mengajarkan segala sesuatu. Ya, ajaran Tuhan itu punya kuasa roh untuk memberi kehidupan. Segala usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Apapun usaha fakta-fakta manusia tidak akan bisa memberi hidup. Karena yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Berarti baik-baik ya. Tanpa Roh Kudus, Alkitab mengatakan manusia itu tidak hidup. Pak, dia hidup Pak, bisa makan, bisa jalan, bisa pergi, bisa sekolah, dan sebagainya. Tapi beda saudara, karena yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Saya ulangi, yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Makanya saudara, seandainya ada sesuatu dalam hidup seseorang, ya, terjadi sesuatu gangguan dari sistem hidupnya, maka yang harus dibenerin adalah bagaimana hubungan manusia itu dengan Roh Kudus. Amin. Kalau ada distorsi atau gangguan, maka yang harus dibenerin adalah tentang Roh Kudus di dalamnya. Saya mungkin bayangkan seperti ini, saudara. Saudara pernah bayangin tentang robot? Halo? Ya, robot itu, saudara, yang menggerakkan semuanya, memang ada mekanismenya. Ada mesinnya, ya, ada semua baterainya, sistemnya ada semua. Tapi namanya prosesor unitnya itu, saudara. Atau kata kasarnya adalah komputernya. Itu yang bisa menggerakkan si robot itu. Halo? Jelas semua saudara? Yang menjadi penggerak utama, yang ngatur semua sistemnya adalah CPU-nya itu, Central Processing Unit-nya, itu yang menggerakkan robot. Tapi bagi manusia, sentralnya itu adalah Roh Kudusnya. Jadi kalau robot CPU-nya rusak, itu harus dibenerin. Betul? Kalau rusak CPU-nya, sistem berpikirnya rusak, maka kontrolnya kacau semua. Nah, untuk jasa robot itu begitu. Tapi kalau manusia, kalau rohnya ada gangguan, Roh Kudusnya, hubungan dengan si roh ini tidak berlangsung dengan baik, maka akan terjadi macam-macam hal. Ingat, manusia pertama terjadi karena dibentuk oleh Tuhan sendiri, terus dihembuskan nafas Allah atau ruah, yaitu rohnya, ya, rohnya, Roh Kudusnya dihembuskan, maka Alkitab menulis jadilah jiwa yang hidup. Jadi jiwa yang membuat manusia itu dinyatakan hidup itu adalah karena roh Tuhan itu masuk dalam manusia. Jiwa itu lahir karena ada roh Tuhan, Roh Kudus yang masuk lewat dihembuskan kepada tubuh manusia. Amin. Nah, ingat, jadi di luar Roh Kudus, kita ini tidak bisa hidup. Amin. Saya ulangi, di luar Roh Kudus, kita tidak dikatakan hidup. Ini biblical ya, saudara. Ya, walaupun secara kasat mata Anda lihat, ya itu hidup, Pak. Orangnya bisa jalan. Ya.
Saudara, hati-hati. Yohanes 1 ayat 4 dan 5, dalam Dia ada hidup, ya ini Roh Kudus ini saudara, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, sekarang kita merayakan Paskah. Poin 2, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga. Saya mulai. Efesus 1 ayat 15 sampai 16. Ya, The Passion nulisnya gini, saudara. Karena itu sejak pertama kali aku mendengar tentang imanmu yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tentang kasihmu yang tulus kepada semua orang saleh miliknya, aku tidak pernah berhenti bersyafaat untukmu. Ya, surat ini, surat Paulus ditulis untuk jemaat di Efesus ketika Paulus di penjara. Dan dia menyatakan, dia mendengar jemaatnya di Efesus, maka dia terus bersyafaat. PSI, Anda bisa baca sendiri, Anda bisa lihat sendiri, nanti yang mau PowerPoint-nya minta aja kepada admin, karena ini perbandingan supaya Anda lebih jelas lagi, karena oleh karena semuanya itu saya selalu mendoakan kalian dan bersyukur kepada Allah. Saya tidak berhenti mendoakan kalian sejak mendengar kabar tentang keyakinan kepada Tuhan Yesus dan kasih kalian kepada semua umat Allah. Ingat, jadi umat Kristen di Efesus ini punya kasih, punya iman yang luar biasa, sehingga Paulus perlu mendoakannya. Nah, 17-18, hatiku penuh dengan ucapan syukur kepada Allah karena kamu, dan aku terus berdoa. Perhatiin, aku terus berdoa. Saya ulangi lagi, aku terus berdoa supaya Bapa yang mulia, Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan menyingkapkan kepadamu. Menyingkapkan, itu artinya apa? Kalau nggak disingkapkan, ini akan ketutupan terus. Jadi ada tirai yang harus dibuka. Ingat, peristiwa Yesus disalib, tirai terbelah. Nah, ini sepertinya begitu, saudara. Ya, ini gambarannya seperti gambaran itu. Jadi, tirai atau selubung yang menutupi manusia. Ini didoakan sama Paulus supaya apa? Supaya dibuka. Tentang apa? Kekayaan roh hikmat dan roh wahyu. Roh hikmat dan roh wahyu melalui kepenuhan kesatuan kita dengan Kristus. Saudara, kita manusia Kristus, manusia Kristen, ini sangat perlu adanya roh hikmat dan roh wahyu ini. Kenapa? Karena inilah yang menjadi penuntun kita. Ini yang menjadi penolong kita. Ini yang menjadi guru bagi kita. Dan ini semua ada dari alam roh, saudara. Dari alam kebenaran. 18. Aku berdoa supaya terang Allah akan menerangi mata imajinasimu. Paulus perlu berdoa supaya mata imajinasi jemaat di Efesus ini diterangi. Supaya nggak mata imajinasinya, bayangannya, atau bayanginnya terus yang serem-serem, yang hancur-hancur, dan sebagainya. Jadi imajinasinya dipenuhi dengan segala yang gelap, yang khawatir, yang dan sebagainya itu. Saudara yang saya kasih, seringkali orang khawatir, itu dalam segala hal khawatir terus. Saya ulangi, seringkali orang khawatir itu dalam segala hal khawatir terus. Nah, orang-orang yang kayak gini, saudara, walaupun sudah merasa atau meyakini dirinya Kristen, itu juga sering ngajarin orang lain supaya khawatir terus. Ini bahaya, saudara. Makanya Paulus berdoa supaya terang Allah menerangi mata imajinasimu, membanjirimu dengan terang, sampai kamu mengalami pewahyuan yang penuh tentang pengharapan kemuliaan, pengharapan kemuliaan kita yang agung. Kita tahu itulah alasan dia memanggilmu. Jadi, saudara, Tuhan memanggil kita, memilih kita, Yohanes 15:11, itu alasannya jelas. Yaitu apa? Supaya kita bisa mengerti pengharapan kemuliaan. Supaya kita bisa mengerti
Mengerti apa? Rancangan yang akan diterapkan atas kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Supaya kita bisa ngerti tentang apa? Kepikirannya dan kepikiran kita. Itu seperti tingginya langit dari bumi, Yesaya 55. Nah, saudara, ini alasan dia memanggil kita supaya kita mengerti ini. Dan aku berdoa supaya kamu mengeksplorasi dan mengalami sendiri. Tuh, lihat saudara. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu bisa mengalami. Explore itu artinya mereka bisa merasakan, ya, merasakan semuanya ini. Mengalami sendiri kekayaan ini, saudara. Mengalami sendiri kekayaan ini yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang kudusnya. Karena kamu adalah milik pusakanya yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Karena Anda dan saya adalah milik pusaka sesungguhnya, maka kita boleh diizinkan, disiapkan, disediakan. Apa, saudara? Semua hal yang ajaib ini, saudara. Sehingga kita bisa mengeksplor dan mengalaminya. Sehingga akhirnya akan menjadi sebuah kesaksian yang ajaib dan luar biasa. Glory to glory di sini. Ya, kalau Anda lihat DSI, saya berdoa bagi kalian, ya Allah, Bapa yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan hikmat, menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani melalui Roh Kudus kepada umat-Mu jemaat di Efesus agar mereka semakin mengenal Engkau. Saudara, mengenal Tuhan itu bukan dari teori di kepala, tapi dari kebenaran dalam hati. Makanya saudara, setiap orang yang mengalami banyak mujizat, dan saya percaya saudara pasti mau mengalami banyak mujizat, itu akan makin mengenal Tuhan. Kenapa? Tuhannya sangat ajaib. Tuhannya sangat penuh kasih. Tuhannya itu kekal. Tuhannya tidak pernah punya kemustahilan. 18. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakinkan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Aku berdoa agar mereka tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah Engkau janjikan kepada kami. Warisan yang Engkau sudah sediakan bagi kami sebagai umat-Mu yang sudah Engkau sucikan. Saudara, lihat baik-baik kebenaran ini, camkan ini, renungkan ini. Ayat 19-20, versinya The Passion. Aku berdoa untukmu agar setiap saat, saudara lihat ya, agar setiap saat. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus setiap saat mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas yang disediakan untukmu melalui apa? Iman. Halo? Semua kebenaran itu di atas fakta. Semua kebenaran itu bisa dialami dengan iman. Maka hidupmu akan menjadi pariwara. Apa sih pariwara? Menjadi iklan, saudara. Menjadi iklan dari kuasa yang sangat besar ini. Ketika kuasa tersebut bekerja melalui kamu. Apa sih, saudara? Ya. Apa sih, saudara, ini? Ya. Ketika kita ya mengalami kuasa ini, yaitu apa? Ayat 20, inilah kuasa kebangkitan yang dahsyat dan sangat kuat yang dilepaskan ketika Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Saudara, inilah kuasa kebangkitan itu. Dan dia meninggikan Kristus ke tempat kemuliaan tertinggi dan kepada otoritas tertinggi di surga. Amin. Saudara, ya, dan otoritas yang tertinggi di surga. Versinya TSI, saudara. Kiranya Engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasa-Mu sangat besar bagi kami yang percaya. Saudara-saudari, kuasa Allah itu adalah kekuatan yang hebat yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Kuasa itu juga tampak waktu dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di surga, yaitu di sebelah kanannya. Berarti, saudara, kuasanya ini demikian hebat, saudara. Nggak ada yang bisa ngalahin. 21 sampai 23. Ya, dan sekarang ini setelah dia dibangkitkan,
Dia diangkat lebih tinggi daripada semua tahta dan kerajaan, di atas setiap pemerintah dan otoritas, dan di atas setiap kuasa yang ada. Dia didudukkan di tahta yang mulia, di atas setiap nama yang pernah dipuji. Bukan hanya pada zaman ini, melainkan juga pada zaman yang akan datang. Ini saudara, namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, itu di atas segala nama, di atas segala istilah, di atas segala apapun juga. Segala persoalan, segala penyakit, sebut namanya apa aja. Bahkan yang belum pernah ada, nanti kalau tiba-tiba ada lagi. Atau tiba-tiba ada. Nama Yesus itu di atas segala nama. Karena namanya adalah sang kebenaran yang sejati. Ya, saudara. Dia didudukkan di tahta yang mulia itu, di tahta yang mulia di atas setiap nama yang pernah dipuji, bukan hanya pada zaman ini, melainkan juga pada zaman yang akan datang. Dua-dua, dan pada saat ini, dan saat ini inti dari segala sesuatu ada di dalam Dia, dan hanya dialah pemimpin dan sumber dari segala yang dibutuhkan dalam gereja. Ingat saudara, cuman Yesus Kristuslah pemimpin dan sumber dari segala sesuatu yang di dalam gereja. Berarti gereja itu sebenarnya nggak perlu apa-apa kecuali Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri akan memenuhi, Tuhan sendiri mencukupkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Allah sudah menempatkan segala sesuatu di bawah otoritas Yesus Kristus, dan telah memberinya level tadi tinggi di atas apa saudara? Di atas semuanya, segala yang lain. Di atas segala yang lain. 2-3. Dan sekarang kita, gerejanya, perhatiin, kita, sebut kita ini, kita. Gerejanya adalah tubuhnya di bumi. Kita adalah kepenuhan dari Dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadiratnya yang mengalir melalui kita. Ingat, hadiratnya mengalir melalui kita. Ingat, gerejanya itu bukan sekedar institusi, organisasi, atau bangunan sekalipun. Gerejanya adalah kita. Di mana Kristus ada di dalam kita, dan otoritasnya penuh, saudara. Sehingga apa? Kita menjadi, tadi itu, pariwara, menjadi iklan, atas kuasanya yang luar biasa. PSI 3 nulis, dengan kedudukan itu, Kristus memerintah sebagai Raja Agung, atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, dan raja-raja, termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang akan datang. Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Allah juga menjadikan Dia kepala atas seluruh persatuan jemaat Kristus untuk memimpin kita dalam segala hal. Persatuan jemaatnya adalah kita semua yang masing-masing dipenuhi Roh Kudus. Di dunia ini kita bagaikan apa saudara? Tubuh Kristus, dan melalui kitalah Dia bekerja untuk memenuhi dan melengkapi segala sesuatu dimanapun juga. Amin. Berarti ini ya saudara, ya Paulus berdoa itu tujuannya supaya jemaat Efesus itu mengalami pewahyuan yang benar tentang pengharapan kemuliaan, dan mengalami segala yang ajaib karena namanya. Ketika Yesus dibangkitkan itu namanya, ya Dia sudah dituduhkan di tahta atau otoritas tertinggi, sehingga namanya itu di atas segala nama. Nama apapun, saudara. Nama persoalan, nama masalah, nama apapun. Dia itu di atas segalanya itu. Yang setuju katakan amin. B. Dari kematian menuju kehidupan sekarang. Ya. Terima kasih, Fedra. Efesus 2 ayat 1-3 PSI. Ya. Saudara, saya menghimbau, saya mendorong supaya saudara-saudari punya waktu untuk membandingkan juga dengan versi lain. Jadi versi mana yang menurut Anda itu paling pas dan paling enak. Ya. Nah, ayat 1 versinya PSI berkata, sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup. Itu berarti. Ya, ayat 1. Sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup. Tapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani.
karena dosa-dosa kita dan karena kita terus melanggar perintah-perintah Allah. Lihat saudara, ya sebelum dipersatukan. Makanya tadi Yohanes 6 ayat 63 bilang apa? Rohlah yang memberi hidup. Jadi walaupun kelihatannya hidup, tubuh jasmani hidup, tapi sudah mati secara roh karena dosa-dosa itu, dan terus melanggar perintah-perintah Allah, ngelawan terus Tuhan. Nah, ayat 2, sebab pada waktu itu kita selalu mengikuti pola pikir dunia ini. Tuh, lihat saudara, kita selalu mengikuti pola pikir dunia ini dan menuruti kemauan si jahat, yaitu iblis, yang sekarang sedang memerintah atas semua kuasa gelap di dunia. Dialah yang berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. Saudara, semua orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Berarti semua orang tidak mau taat kepada Tuhan. Itu sebenarnya dikuasai oleh kuasa gelap itu. Saudara, tapi bersyukur. Ya, kita bersyukur. Ayat 3. Dulu kita juga semua juga hidup seperti itu. Dengan selalu berusaha memuaskan keinginan-keinginan badani. Kita terbawa oleh arus keinginan itu ke sana kemari. Sama seperti orang-orang lain. Kita pun pantas menanggung murka Allah. Lihat saudara. Dulu, zaman dulu. Kita seperti itu. Terombang-ambing ke sana kemari, bingung. Kenapa? Yang dicari bukan kerajaan Allah, tapi yang dicari adalah kepuasan pribadi. Kepuasan jasmani. Ya, tapi bersyukur, saudara, ayat 4-6 PSI. Tetapi karena Allah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, Dia mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya secara luar biasa. Ada amin, saudara. Ya, bahwa waktu kita masih dalam keadaan mati rohani dan terus-menerus melawan perintah-Nya, saudara, rohaninya mati, hidupnya gelap. Terus ngelawan Tuhan terus. Allah memberikan hidup yang baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita bersatu dengan Kristus. Sehingga secara rohani kita ikut dihidupkan kembali bersamanya. Lihat, secara rohani kita ikut dihidupkan kembali bersamanya. Ketika Allah menghidupkan Dia dari kematian. Jadi jelaslah bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan hati Allah, atau dapat dikatakan kita dihidupkan kembali, kita diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Amin. Ayat 6. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, dengan Yesus Kristus, ya Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Lihat, ketika Yesus mati 3 hari dibangkitkan, setelah itu Dia nanti naik ke surga, maka kita juga, saudara, ya secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Dan di sana pula, saudara, kita diberikan otoritas, kuasa bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah, sekarang udah nyampe, saudara. Ya, bagian agak belakang. Saya harap saudara-saudara semua bisa nangkep ini semua karena ini sangat penting, saudara, sangat penting. Ya, kita perlu mengenal Tuhan itu dengan benar. Karena saya semakin kesini semakin lihat banyak terombang-ambingnya pengajaran-pengajaran. Ya, banyak aliran-aliran yang ngajarin ini, ngajarin itu. Perhatikan apakah semuanya ada ayatnya, ada dasarnya. Perhatikan baik-baik, saudara ya. Perhatikan baik-baik apakah ada ayatnya, ada dasarnya, saudara. Dan perhatikan juga baik-baik apakah inti daripada message-nya itu ada di ayat Alkitab. Karena kalau tidak, saudara, ini risikonya terlalu tinggi. Saya menghimbau Anda tuh membaca Alkitab, membaca ayat dengan bersungguh-sungguh serius. Perhatiin kata demi kata. Paulus sampai bersyafaat terus-menerus.
Ya, Paulus sampai bersyafaat terus-menerus untuk jemaat di Efesus. Untuk apa sih? Supaya mereka mengalami ini semua. Mereka disingkapkan semua kebenaran-kebenaran. Saudara, ya, Paulus tidak memaksakan pewahyuan yang dia terima. Bukan itu, saudara. Tapi dia mendoakan supaya jemaat Efesus mengalami pewahyuan sendiri. Dengan dasar-dasar kebenaran yang dia udah taruh. Yang dia sudah letakkan. Demikian juga, saudara, saya berharap Anda semua disingkapkan semua kebenaran. Memang ini nggak bisa sekaligus. Namanya sekolah nggak ada, saudara. Ya, masuk TK, masuk SD, terus tiba-tiba lulus jadi sarjana. Nggak ada, saudara, nggak ada ceritanya. Ya mungkin Anda bilang, ya Pak, nggak bisa dong. Kan masih kecil, masa mungkin jadi sarjana. Ya, saudara, maksud saya sebenarnya gini, kita nggak mungkin dong, saudara, cuma sekolah TK, ya, terus langsung maunya udah lulus. Nggak boleh, saudara. Nanti bikin bingung orang. Nah, yang dimaksud di sini adalah supaya kita disingkapkan setahap demi setahap, selembar demi selembar, selembar demi selembar. Karena dengan demikian, Anda akan sangat-sangat kuat. Amin. Kuasa kebangkitannya luar biasa, saudara. Kuasanya itu benar-benar melewati semua kuasa yang lain. Jadi buat saya sekarang, apapun yang sedang Anda alami, apapun, biar imajinasimu jangan digelapkan oleh semua pengalaman-pengalaman itu, segala tekanan-tekanan itu. Saudara saya kasihi, semua istilah jenis penyakit apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya Yesus Kristus. Ya, juga katakan amin. Saudara. Dan supaya hidup kita ini menjadi hidup yang maksimal, yang optimal. Saudara, jangan terombang-ambingkan dengan segala macam hal. Pegang kenceng-kenceng. Pegang kenceng-kenceng. Apa? Nama Yesus. Satu hari, para murid setelah dipenuhi Roh Kudus, ingat, Pantekosta, Kisah Rasul 2, di Kisah Rasul 3 itu Petrus, Yohanes menuju tempat ibadah kepada Allah, dan dia lihat ada orang yang mengemis di situ udah berlama-lama. Anda bisa lihat kisahnya sendiri, orang ini udah berlama-lama tiap hari dibawa ke situ untuk ngemis gini, saudara. Duduknya di gerbang indah. Tiap orang masuk ke gerbang itu tahu ini adalah statementnya, maksudnya namanya itu jelas gerbang indah. Beautiful Gate, saudara. Tapi buat pengemis ini, rasanya gerbang ini nggak pernah indah, saudara. Saat itu Petrus, Yohanes masuk dan pengemis ini lihat. Karena Petrus dan Yohanes nggak cuek. Dia merhatiin orang yang duduk ini ngemis. Dia pikir, wah ini bakal dikasih sesuatu yang besar nih. Ya, saudara. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Dia, Petrus bilang, emas perak aku nggak punya. Tapi apa yang aku punya, aku beri. Saudara, Petrus dan murid-murid yang lain itu sudah terbiasa diajarinya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara nangkep? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kerajaan Allah, saudara, kerajaan Allah, Anda bisa masuk dimensi itu, jadi anggota di kerajaan Allah. Kapan? Ketika Anda lahir dari air dan roh. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran dan sejahtera sukacita di dalam Roh Kudus. Roma 14:17. Ingat, kerajaan Allah bukan soal perkataan doang, tapi soal kuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius 6:33 itu jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya Petrus bilang sama si pengemis ini,
Emas perak aku tidak punya. Artinya apa? Tambahannya itu aku nggak ada. Saat ini aku nggak punya itu. Tapi apa yang aku punya? Apa? Kerajaan Allah, the main portionnya. Itu aku punya. Itu apa? Apa yang aku ada, aku beri. Apa saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah engkau. Saudara. Saat itu pengemis itu lumpuh. Jadi terkena satu penyakit yang namanya kelumpuhan. Tapi ini dikalahkan oleh sebuah nama, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya berdoa supaya setiap saudara malam ini bisa memahami ini, saudara, dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari Anda. Situasi dunia tidak menentu. Ya, kita di sini masih bersyukur bahan bakar naiknya. Kalau yang bahan bakar umum masih oke. Kalau bahan bakar yang khusus, saudara, ada kenaikan tapi nggak terlalu parah. Tapi di luar negeri, saudara, kenaikannya udah nggak karuan. Tapi saya mau bilang, bersama Tuhan, kita akan lihat Jehovah Jireh itu nyata. God is the provider. Amin. Namanya dia itu di atas segala yang namanya istilah-istilah yang disebutnya akan terjadi ini, dan sebagainya. Ingat, kerajaan Allah itu menjamin akan adanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi semuanya ada di dalam dimensi roh. Kerajaan Allah menjamin apa? Bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Itu Petrus lakukan. Emas perak aku nggak punya. Tapi apa yang aku punya aku beri. Di dalam nama Yesus. Berjalanlah. Ini keren, saudara. Saya saat ini juga mau berdoa buat Anda. Saudara. Yang kami punya itu nama Yesus di atas segala-galanya. Dan di dalam nama Yesus segala hal itu harus tunduk karena dia adalah hidup. Dan hidup itu terang manusia. Kegelapan harus pergi. Efesus 1 ayat 3, PSI 3. Terpujilah Allah Bapa. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di surga. Perhatiin Bapak Ibu. Di luar persatuan kita dengan Kristus, di luar melekat dengan Kristus, kita akan dapat ini. Tapi karena kita melekat dengan Kristus, abide in Him, maka kita diberikan segala berkat rohani yang ada di surga. Semuanya ada di alam roh. Kenapa sih Pak kok ngasihnya di surga? Kenapa nggak ngasihnya di kantong saya atau di rekening saya? Saudara, saya mau bilang, dikasih di surga karena apa? Karena surga itu kekal, nggak ada batasnya. Amin. Saudara, contoh, saudara, contoh. Zaman dulu, ya, uang sekian nilainya cukup gede. Tapi zaman sekarang, uang yang sekian yang dulu kita merasa gede, itu sekarang udah nggak gede. Tapi kalau Tuhan bilang segala sesuatu sudah diberikan di surga, itu akan gede terus. Kenapa? Karena kekal. Sewaktu-waktu bisa diambil dengan iman. Amin. Segala sesuatu sudah diberikan, saudara. Ya, sekarang saya lanjut Efesus 2 ayat ke-7. Di sepanjang masa mendatang,
Kita akan menjadi tontonan atau pajangan yang dapat dilihat tentang kekayaan kasih karunia. Kasih karunia tentang dan kebaikannya yang tidak terbatas yang dicurahkan ke atas kita di dalam Yesus Kristus. Lihat saudara, semuanya selalu bilang di dalam Yesus, karena di luar Kristus kita nggak bisa apa-apa. Makanya judul malam ini adalah apa saudara? Judul malam ini saya bicara apa saudara? Abide in the power of His resurrection. Mari kita ngumpet saudara, ngumpet, melekat, ya, masuk ke dalam kuasa kebangkitannya itu loh. Karena di dalam kuasa kebangkitannya ini, itu segala kuasa tunduk. Di dalam kuasa kebangkitannya, segala kuasa tunduk. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara, PSI 3 nulis, Allah melakukan semuanya itu, supaya di masa yang akan datang, Dia dapat membuktikan kepada kita bahwa apa? Dia sangat baik kepada kita. Kebaikan hatinya memang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Perhatiin, selalu bersatu. Amin. Matius 16 ayat 19. Aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga untuk melarang di bumi apa yang dilarang di surga dan melepaskan di bumi apa yang dilepaskan di surga. Saudara perhatiin, Efesus 1 ayat 3 tadi bilang, segala sesuatu sudah diberikan pada kita di surga. Tapi untuk nuruninya gimana? Ini loh, aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga untuk melarang di bumi apa yang dilarang di surga dan melepaskan di bumi apa yang dilepaskan di surga. Jadi kalau di surga itu ada, itu Anda punya hak untuk dapat. Kuncinya udah dikasih. Kalau di surga, saya ulangi, nggak ada. Apa sih nggak ada yang di surga? Oh saudara, kekurangan, penyakit, segala macam yang aneh-aneh saudara. Ya, yang ngawur-ngawur. Ya, perbuatannya iblis itu. Itu surga pasti nggak ada. Nah kalau itu saudara, di bumi juga nggak boleh ada. Amin. Saudara. Jadi kalau kita ngalamin sakit, itu artinya surga nggak ada, Pak. Ya di bumi kita harus sembuh. Amin. Saudara, tapi ingat baik-baik. Ayat ini itu terjadi ketika Yesus tanya sama murid-muridnya, kata orang siapa aku ini? Waktu itu dia ada di Caesarea Filipi. Oh, engkau tuh Elia, engkau tuh ini, engkau itu gini, macam-macam. Gampang sih saudara kalau kata orang. Kita coba kalau ngumpul, kata si ini, kata si ini, oh iya kata si ini, gue loh macam-macam saudara. Ya. Tiba-tiba setelah muridnya semua bilang, engkau disebut Elia, John the Baptist, engkau ini, ya kan. Lalu kata kamu apa? Siapa aku ini? Diam saudara. Loh. Nah, loh katanya. Tiba-tiba satunya letup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Mesias, juru selamat, saudara. Mesaya, anak Allah yang hidup. Nah, dari sinilah Yesus ngomong, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini, tapi Tuhan sendiri yang mewahyukan ini. Ini luar biasa, saudara. Karena pengetahuan manusia tidak bisa nyampe. Tapi karena anugerah kasih karunia Tuhan, Petrus bisa dapat pewahyuan ini. Di atas ini aku akan dirikan gerejaku. Pemerintahan gerejaku. Saudara. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Amin. Dan setelah itu statement ayat tadi keluar. Aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga. Jadi, artinya apa? Paulus berdoa buat jemaat di Efesus agar apa? Agar roh hikmat dan wahyu.
Anda dan saya harus sampai pada pewahyuan seperti ini. Saya ulangi, Anda dan saya harus nyampe pada pewahyuan seperti ini melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam kita, supaya kita bisa mengeksplor itu semua. Dan pada saat kita eksplor semua ini, ngalamin ini semua, maka yang terjadi apa? Segala kuasa akan tunduk. Karena kunci itu kita pakai. Apa yang ada di surga harus terjadi, apa yang tidak ada di surga harus tidak ada juga di bumi. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Saudara ingat baik-baik. Tuhan memilih Anda, memberikan ini, supaya apa? Anda menjadi terang dan garamnya. Saya bacakan dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2, dari FAYH, saudara, firman Allah yang hidup. Bangkitlah, hai umatku. Ingat, karena Tuhan bangkit, Anda bangkit. Kita sering nyanyi, dan saya senang lagu itu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bangkitlah, hai umatku, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat semua oleh semua bangsa. Karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Kegelapan yang kelam akan meliputi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Tapi kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu sehingga terang menjadi nyata. Amin. Saudara, tolong buka hatimu. Saya akan berdoa. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, supaya setiap kami, sesuai ayat-ayat yang hari ini kita bahas, yang kami bahas, bisa kami alami. Hamba berdoa, pengurapan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, ada release the Holy Spirit. Supaya setiap kami boleh mengalami itu semua, Tuhan. Disingkapkan untuk mengerti pengharapan kemuliaan itu. Dan terus berjalan di dalamnya. Dan menjadi bagian untuk bangkit dan menjadi terang. Karena terang pasti mengusir kegelapan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Bukan kebiasaan atau ritual atau hal-hal yang selalu aja, bukan. Tapi kebenaran. Bahwasanya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Yohanes 6:56 berkata, setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku menjadi satu denganku, dan aku juga menjadi satu dengan dia. Saudara, saya kasih. Dari tadi saya bolak-balik ngomong tentang menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Kristus. Nah, perjamuan kudus adalah konfirmasi dari ini semua, saudara. Untuk mengingatkan setiap kita. Untuk mengingatkan setiap kita. Tentang apa? Tentang sebuah kebenaran. Bahwasanya barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya, itu akan menjadi satu dengan dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Siapkan kami, Tuhan. Kami akan makan tubuh dan minum darah-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin dan amin. Saudara, siapkan diri untuk perjamuan kudus malam ini. Ya, ayo siapkan semuanya, saudara. Semua sudah siap? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, itu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku.
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tubuh Kristus, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, ini bukan lambang, saudara. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak kita. Saudara, mari kita imani kebenaran ini dan kita nyatakan, Tuhan, kami makan tubuhmu, kami akan menjadi satu dengan engkau dan engkau di dalam kami. Oleh bilurmu, semua masalah penyakit kami semuanya selesai. Di dalam nama Kristus, mari kita makan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, inilah darah Kristus, ya, yang memeteraikan perjanjian itu. Kita percaya, darahmu Tuhan mengalir dalam kami, maka DNA Kristus ada di dalam kami, dan kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Dengan Dia, Tuhan Yesus menjadi yang sulung kepada di antara kami. Di dalam Yesus kami berdoa, kami akan minum darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara untuk ngajar hari ini. Tapi Roh Kudus Engkau akan mengajar setiap kami. Engkau akan terus berbicara. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.